Selamat berjumpa kembali di seri tutorial Just App. Kita akan buat toko online. Kita akses dulu Just App, kemudian login, selanjutnya klik masuk. Nah, di sini saya buat aplikasi baru namanya Rumah Makan. Misalnya rumah makan kita buat. Nah, di tutorial ini saya menggunakan bahasa Indonesia, jadi teman-teman sesuaikan saja. Agar tampilannya dalam bahasa Indonesia, teman-teman bisa pilih. Ini ada pengaturan bahasa, di sini ada English, ada Indonesia. Kemudian kita klik mengelola. Nah, di sini untuk toko online saya suka menggunakan template yang menunya di bagian bawah. Kemarin di NB juga. Nah, selanjutnya layoutnya nanti akan mengikuti, tapi kita bisa pastikan layout berapa yang digunakan di sini. Di sini layout 1, kita tutup saja. Kemudian saya mau nanti di halaman pertama ini langsung ditaruh menu commerce. Jadi menu commerce itu isinya langsung ditampilkan di halaman utama. Nah, untuk menampilkan itu kemarin di video-video sebelumnya, beberapa video yang lalu saya sudah jelaskan apa itu terlihat dari semua halaman atau visible from all page. Jadi ini dicentang, kemudian kita simpan. Selanjutnya kita bisa ubah ini, karena ini toko online. Ini harus diubah supaya currency-nya, mata uangnya bisa dalam bahasa Indonesia. Jadi kita pilih NDR. Kemudian kita pilih bahasa Indonesia. Saya akan gunakan huruf Roboto. Kemudian kita langsung masuk ke warna. Nah, untuk pengaturan warna biasanya saya gunakan color picker. Jadi kita bisa pilih warna di sini untuk background. Bagusnya itu kayaknya ini bagus. Kemudian kita bisa set di background, kita paste kodenya, kemudian kita enter, kita ubah teksnya jadi putih. Kemudian di ini juga sama, saya akan ubah juga gambar teksnya, jadi kemudian gambarnya juga putih. Di header sama, di header saya akan gunakan warna yang sama, kemudian teksnya putih. Oke, ini sudah muncul. Kita bisa lihat perubahan. Oke, seperti ini tampilannya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke fitur. Oh iya, kita setting dulu untuk advance-nya ini, screen orientation. Seperti biasa, saya selalu pakai yang portrait. Teman-teman bisa sesuaikan. Kemudian di sini karena saya akan menggunakan lokasi, jadi yang perlu saya gunakan di sini adalah Google Maps API. Saya bisa tambahkan di sini. Ini sudah ada, tinggal digunakan. Kemudian saya kembali ke menu fitur. Oke, selanjutnya saya akan hapus beberapa. Oke, sebelum kita melanjutkan, saya mau petakan dulu. Nah, di sini namanya rumah makan. Rumah makan, kemudian kita tambahkan menunya. Misalnya ada belanja, kemudian ada, biasanya untuk online itu ada feed, semacam postingan-postingan, kemudian ada notifikasi, bagus. Kemudian ada akun saya, biasanya notifikasi akun saya. Di sini kita bisa tambahkan pesan. Jadi seperti ini konsep aplikasinya. Kemudian kita kembali ke sini. Nah, di bagian paling depan itu ada belanja. Nah, untuk belanja ini kita gunakan fitur commerce. Kemudian kita ubah jadi nama belanja, enter.
Kemudian kita tambahkan lagi menunya apa tadi ya, fit. Nah, fit ini kita bisa gunakan social wall, kita bisa tambahkan fit, kita bisa ubah ikonnya atau yang ini. Kemudian kita bisa geser ini ke sini. Untuk pesan kita bisa gunakan pesan. Untuk ikonnya bisa diganti jadi ini kayak bagus. Yang pen wall ini nanti jadi default saja. Oke, seperti itu. Kemudian yang terakhir notifikasi. Notifikasi itu kita pakai pass notification. Kita bisa geser ke sini. Ini juga sama, yang pas pemberitahuannya ini kita ubah. Kita bisa kasih apa tadi, notifikasi, gambarnya biarkan default. Kemudian ada akun saya. Oke, akun saya kita bisa lihat di perubahan. Oke, seperti ini. Nah, kita kembali sekarang ke menu belanja. Nah, di modul belanja ini sendiri, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah menambahkan toko. Misalnya di sini saya kasih contoh saja. Di toko di bawah sendiri pengiriman dan pengantaran. Nah, biaya pengirimannya ini bisa disesuaikan di sini. Kita bisa set gratis ongkir dalam kalau belinya berapa kilo. Misalnya 1 kilo. Dia otomatis menghitung perubahan. Radius pengirimannya bisa dikasih 4 kilo, bisa 10 menit. Jumlah minimum pesanan itu gratis ongkir kirim. Oke, saya akan gunakan tunai, cek, voucher, kartu kredit. Kemudian persentase pajaknya diisi. Kita bisa cek di pengaturan, pajaknya itu 0. Pajak saya bisa ditambahkan. Nah, nama pajaknya misalnya pajak 1. Kita kasih 0 saja biar tidak ada ininya. Selanjutnya kalau itu sudah selesai, kita masuk. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan di dalam sini adalah menambahkan kategori. Nah, di kategori ini sendiri kita akan buat apa saja produk yang kita jual. Saya akan kasih nama toko saya, misalnya rumah makan. Tadi rumah makan. Nah, ini bisa kita tambahkan. Kita akan tambahkan. Kita tambahkan makanan. Kemudian biasanya saya tidak menggunakan subtitle karena kurang bagus. Kemudian kita bisa tambahkan gambar. Teman-teman sebelum mulai membuat silakan sediakan gambarnya dulu. Misalnya makanan di sini. Oke, kemudian kita klik OK. Kemudian kita tambahkan lagi kategori. Oke, ini sudah muncul kategorinya.
seperti ini gambar toko kita, kemudian ini ada nama tokonya dan di bawah tagline. Nah, ini ada makanan tapi belum ada isinya. Selanjutnya kita akan tambahkan produk. Setelah, jadi urutannya begitu, kita set nama toko dulu, kemudian masuk, kita buat kategori dulu, kemudian yang terakhir kita akan buat produk. Nah, kita bisa untuk buat produk, kita masuk ke katalog, ke produkku. Oke, kita bisa tambahkan di sini. Klik tambahkan. Apa kemarin nasi goreng. Ini saya pilih-pilih saja. Kemudian saya akan gunakan deskripsinya menggunakan teks dummy. Silakan teman-teman isi sesuai dengan toko teman-teman sekalian. Kemudian pajaknya tidak ada. Pajak 1 ya, pilihannya pajak 1. Pajak 1 ini tadi nilainya itu 0. Kemudian kita bisa kasih harga di sini. Harganya itu, kemudian kita bisa tambahkan gambar saya. Kemudian kita bisa resize gambarnya di sini. Kayaknya ini nasi goreng. Kemudian di sini kita bisa pilih kategorinya. Dia kategorinya tadi apa? Ini nasi goreng, berarti ada di sayur-sayurannya. Ya, makanan lah. Kemudian kalau sudah selesai pilihan produk saya itu bisa kita tambahkan misalnya pedis, kita oke kan. Kemudian kita bisa tambahkan lagi sedang. Kemudian kita bisa tambahkan lagi biasa. Oke. Nah, seperti itu. Jadi nanti user bisa pilih sesuai dengan selera. Kalau dia mau nasi goreng yang enggak pedis, dia bisa pilih pedis. Seperti itu. Kemudian kita langsung oke kan saja. Oke, kita bisa lihat di sini di perubahan. Nah, kita bisa cek di makanan. Nah, ini sudah ada nasi goreng. Harganya 25.000. Kita bisa cek di sini sekarang. Ini seperti ini tampilannya di detail produk. Jadi ada harga, ada icon plus minus untuk tambah kurang produk, kemudian ada button add to cart. Jadi di sini saya akan tambahkan 2 produk saja, teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Jadi saya di sini nanti nasi campur, kita bisa tambahkan pajaknya sama, nasi campur 45.000, tambahkan gambar nasi campur mie kayaknya. Sudah, kita oke kan. Kemudian kita pilih kategorinya, di kategori masih kategori makanan. Setelah itu kalau mau buat opsi untuk produk seperti sebelumnya, silakan ditambahkan. Jadi nanti ada misalnya nasi campur pedis, nasi campur sedang, nasi campur biasa, silakan. Ini sudah tambahkan 2 produk, jadi teman-teman sesuaikan saja, tambahkan sesuai dengan kebutuhan. Jadi yang perlu teman-teman isi adalah nama produknya, misalnya di nama produk, deskripsinya, pajaknya silakan diisi. Jadi alangkah baiknya pajak itu di set lebih dulu seperti yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian harga produknya kita bisa tambahkan, foto produk, kemudian kategori produknya. Silakan teman-teman tambahkan semua sesuai dengan kebutuhan. Oke, itu saja. Selanjutnya, nah di pengaturan sini ada kelola bidang pengguna. Nah, nanti data yang ingin kita kumpulkan dari pengguna itu apa saja. Di sini nomor telepon wajib, kemudian ulang tahunnya saya kasih sembunyi saja. Ini juga disembunyikan, alamat faktornya tidak usah. Jadi kita cuma butuh nomor telepon sama alamat pengiriman. Ini dua-duanya wajib. Kemudian pengaturan diskon bisa teman-teman tambahkan. Kalau teman-teman punya misalnya produknya ada diskon,
tinggal ditambahkan misalnya diskon, kemudian kodenya seperti ini misalnya, kemudian jumlah minimalnya kita beli 15 produk kita bisa kasih diskon. Tipe diskon itu bisa pilih persen, kemudian dapat dikurangkannya ini misalnya 15 juga. Tanggal masa berlaku bisa teman-teman tentukan, bisa sampai bulan berapa, misalnya ini September, kita sampai tanggal 31 Oktober misalnya itu berlakunya. Ini digunakan sekali atau berkali-kali, bisa teman-teman pilih di sini, dapat digunakan sekali. Kalau sekali saja centang di sini, kemudian kita oke. Kemudian ini ada pengaturan lanjutan, ini tadi kita simpan dulu. Selanjutnya printer, kalau teman-teman punya printer yang terhubung dengan jaringan emailnya, kemudian cari, kita bisa tambahkan item cari di produk ini. Jadi nanti posisinya ada di atas, di sebelah sini ada kolom pencarian. Jadi teman-teman kalau seandainya produknya sudah banyak, nanti tambahkan kolom pencarian ini sehingga user bisa dengan gampang mencari produk. Kemudian pelanggan dapat menambahkan bonus ke perintah. Ini tidak perlu. Pesanan tamu ini maksudnya kalau dia tidak punya akun, dia bisa pesan. Sebaiknya jangan, karena jangan sampai kita ditipu dengan alamat palsunya Ayu Ting Ting. Saya kira itu saja yang dibutuhkan. Nah, teman-teman bisa sekarang, mana tadi simpan, bisa lihat perubahan. Oke, ini sudah button search-nya muncul. Jadi seperti itu teman-teman untuk commerce, penggunaan commerce. Kemudian selanjutnya kita masuk ke fanwall. Nah, di fanwall ini teman dalam radius tertentu kita bisa deteksi yang kebetulan menggunakan aplikasi yang sama misalnya. Oh, sepertinya kita salah pakai fitur fanwall ya. Fanwall atau social wall? Mana social wall? Oh, ini beda ya, fanwall dan social wall. Nah, yang saya maksud tadi itu social wall. Jadi kita kita salah ini. Jadi bukan fanwall tapi social wall. Maksud saya social wall tadi. Nah, ini pengaturannya bisa kita gunakan multiple email. Jadi separate by koma. Kemudian radius di dekat saya 10 kilo, ini dalam kilometer. Kemudian model desainnya bisa kita pilih kartu atau daftar. Kemudian yang perlu kita aktifkan di sini itu deteksi orang di sekitar, kemudian ada peta, kemudian galeri. Galeri itu isinya foto-foto yang kita upload di social wall ini. Kemudian suku pengguna, profil pengguna ini karena kita bahasa Indonesia sampai bingung juga ya artinya. Postingan pengguna, jadi kita bisa lihat postingan pengguna, kemudian komentar juga kita bisa berkomentar di. Nah, posisi fotonya ini bisa setelah teks atau sebelum teks, setelah teks. Jadi deskripsi gambarnya di atas, gambarnya di bawah. Kemudian tampilannya thumbnail, bisa maksimal gambar yang diperbolehkan. Jadi dia kalau upload gambar berapa banyak, ini maksnya 10. Kemudian kita bisa tambahkan icon khusus, tapi by default ini sudah ada iconnya. Ini postingan kita, ini yang sekitar, teman sekitar, kemudian ini peta kita, ini galeri foto-foto, ini profil kita. Ini kalau kita mau buat postingan, itu saja kita simpan. Kemudian di posting ini nanti kita bisa tambahkan, misalnya kita buat posting ini admin yang tambahkan, misalnya tanggal 4 bisa schedule post, kita buat bisa tambahkan jadwal. Kemudian ini kita bisa isi postnya apa, kemudian bisa tambahkan gambar. Oke, selanjutnya kalau sudah selesai, ini gambarnya sudah muncul, kita bisa simpan. Oke teman-teman, seperti itu settingan di social wall. Ini tadi lupa kita ubah namanya jadi feed. Ini namanya feed. Kemudian jadi nanti setiap postingan dari member, dari user kita akan terlihat di posting sini, menu posting. Kita bisa pantau di sini
Oke, itu untuk social wall. Kemudian kita masuk ke menu pesan. Nah, kemudian di sini ada pengaturannya, itu kita cuma tambahkan pesan. Jadi kita bisa klik di sini, kita tambahkan judul pesannya apa, kemudian kita tambahkan gambar, terserah mau gambar mana. Oke, seperti itu, kita oke. Kemudian kita klik di tanda yang ini, kirim ke semua pengguna saya. Oke. Kemudian kalau kita mau kirim sekarang, silakan sekarang, atau pilih pada tanggal tertentu, kita bisa jadwalkan. Saya akan pilih sekarang, lalu oke. Oke, seperti itu. Nah, setelah kita lihat perubahan, misalnya pesan yang barusan kita kirim akan muncul. Nah, seperti ini. Ini munculnya seperti pop-up. Biasa info-info kayak toko online begitu, dia muncul ketika kita membuka aplikasi. Nah, kemudian kita selanjutnya masuk ke notifikasi. Nah, di notifikasi ini kita belum bisa tambahkan. Ya, ini ada peringatan. Untuk dapat mengirim pemberitahuan, Anda harus memiliki setidaknya satu aplikasi iOS atau Android yang sudah dipublikasi. Nah, dipublikasi kemana? Tentu saja ke Play Store atau ke App Store. Ketika sudah diupload ke Play Store, nanti aplikasinya sudah bisa mengirimkan push notification. Jadi karena sekarang belum bisa, jadi kita nanti konfigurasi modul notifikasi setelah terupload. Kemudian kita langsung ke My Account. Nah, di sini teman-teman bisa setting beberapa opsi pendaftaran mandiri. Kemudian kalau mau verifikasi kata sandi, silakan dicentang ini. Tapi kalau mau satu kali input kata sandi saja, tidak usah dipilih. Perjanjian komersil silakan diisi. Untuk perjanjian komersil ini misalnya Anda menyetujui layanan kami atau bagaimana. Kalau sudah selesai, kita masuk ke desain. Ini model desainnya seperti ini nanti tampilannya. Satu hal lagi yang perlu kita tambahkan, kalau kita mau mengharuskan orang untuk login dulu sebelum menggunakan aplikasi kita bisa menggunakan namanya fitur gembok atau padlock. Nah, padlock ini kita bisa taruh di paling depan, kemudian tersedia dari menu kita matikan, kemudian diterbitkan juga kita matikan. Jadi dia tidak akan muncul di menu-menu ini. Kalau kita ingin menggunakan QR code di sini, kita bisa aktifkan. Tapi kalau tidak mau, ya kita cukup menggunakan akun saja. Kemudian di sini ada informasi apa saja yang ingin dikunci. Misalnya pemberitahuannya begini, silakan login atau registrasi dulu sebelum menggunakan aplikasi ini. Seperti itu misalnya. Teman-teman sesuaikan. Ini saya menggunakan teks dummy saja. Kemudian izinkan semua pengguna secara default. Jadi ini artinya kalau user mendaftar, apakah kita ingin mengizinkan dia secara otomatis. Jadi kita tidak perlu setujui. Nanti di menu pengguna ini, di pengguna sini, kita bisa cek user-user kita yang mendaftar. Kemudian kita bisa allow di sana. Kita bisa daripada manual disetujui. Kemudian kunci seluruh aplikasi. Kalau semua modul ini atau menu ini kita mau kunci, ya pilih ya saja untuk semua. Tapi kalau seandainya kita hanya kunci beberapa menu saja, di sini pilih tidak. Kemudian kita centang. Kita bisa simpan. Nah, seperti ini. Karena di sini kita tadi pilihan ya, maka di sini nanti ada pilihan untuk login. Jadi si user mesti login dulu sebelum memanfaatkan semua fitur-fitur ini. Jadi ketika diklik nanti dia otomatis ke halaman login. Itu saja dulu untuk seri pembuatan toko online menggunakan Just App.